Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Kianon. Pada video sebelumnya kita telah tahu definisi mengenai framework, kenapa kita harus menggunakan framework. Kita juga telah memahami juga apa itu cognitor dan kenapa kita harus menggunakan cognitor. Lalu kita juga telah tahu pemahaman-pemahaman dasar apa saja yang kita butuhkan sebelum kita mulai menggunakan atau membangun aplikasi menggunakan cognitor versi 4. Pada seri kali ini, kita akan mencoba melakukan persiapan dan instalasi mengenai framework cognitor versi 4. Ada beberapa tools yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita harus menyiapkan server kita, yaitu kita menggunakan CrossMPP atau CrossM atau SAM. Untuk PHP yang disarankan adalah PHP versi 7.3. Lalu yang kedua, kita harus menginstal Visual Studio Code. Ini adalah sebuah code editor. Sebenarnya kita bisa menggunakan code editor yang lainnya seperti Sublime, Atom, Notepad++, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya sarankan kita akan menggunakan Visual Studio Code. Dan pada materi-materi di seri mengenai Cognitor 4 untuk kedepannya kita menggunakan Visual Studio Code. Lalu yang ketiga, kita juga membutuhkan yang namanya Composer. Nah, Composer ini nanti akan kita gunakan untuk menginstal Cognitor versi 4-nya, dan juga kita nanti juga akan menggunakan Composer untuk menginstal library-library yang dapat kita gunakan untuk membantu kita dalam membangun aplikasi. Lalu yang keempat, ini adalah Git Bash. Untuk Git Bash sendiri nanti kita akan menggunakan terminal bawaannya Git Bash yang lebih lengkap. Tapi jika kalian ingin menggunakan terminal bawaan Windows itu tidak masalah. Tapi di sini nanti saya akan menggunakan terminal bawaannya dari Git Bash. Oleh karena itu kita membutuhkan untuk menginstal yang namanya Git Bash. Oke, bagi kalian yang sudah menginstal Visual Studio Code, ada beberapa extension yang akan kita gunakan untuk membantu kita dalam pengodingan. Yang pertama adalah IntelliPens. Ini adalah extension yang dapat membantu kita untuk melakukan pengodingan di bahasa pemrograman PHP. Lalu yang kedua ada Code Formatter, yaitu kita akan menggunakan yang namanya Prettier. Dengan kita menginstal extension Prettier di Visual Studio Code, kita tidak perlu lagi memikirkan masalah kerapian dari code-nya. Nanti ketika kita sudah menyimpan code yang kita buat, secara otomatis nanti akan dirapikan sendiri oleh Prettier itu sendiri. Lalu yang ketiga, kita juga membutuhkan beberapa snippet agar pengodingan kita menjadi lebih cepat. Bagi teman-teman yang belum menginstal toolsnya, kita dapat ke halaman masing-masing toolsnya untuk mengunduh dan menginstalnya. Yang pertama, ini adalah untuk CrossM-nya ke link apachefriends.org. Nah, di sini nanti ada CrossM dengan PHP-nya versi terbaru, yaitu PHP 8.1.2. Kita akan mengunduh CrossM yang PHP-nya itu versi 7.3. Kita ke bagian download ini ya, kita klik bagian download, kemudian setelah muncul seperti ini, kita pilih yang more download. Lalu di sini ada beberapa SAM untuk tipe OS-nya, ada Mac, Linux, dan Windows. Kita pilih yang Windows. Lalu di sini kita bisa urutkan ya, kita urutkan berdasarkan name-nya. Kita urutkan secara descending. Nah, sekarang kita coba cari PHP versi 7-nya, 7.3. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan gunakan versi 7.3.33. Ini versi yang terakhirnya ya. Oke, kita klik. Nah, kemudian nanti akan ada beberapa pilihan. Di sini kita bisa mengunduh dalam format zip,
maupun 7-zip. Biasanya yang formatnya zip maupun 7-zip ini dia udah bentuknya udah portable ya, jadi kita tinggal ngunduh, kemudian tinggal kita simpan di directory yang kita inginkan. Jika kita ingin menginstalnya dari awal, kita cari yang formatnya .exe. Seperti ini ya, ini kita unduh, kita klik, nah nanti dia akan terdownload, kita tunggu. Kita bisa klik keep. Nah, sambil menunggu prosesnya, kita coba unduh Visual Studio Code. Kita cari aja VS Code. Nah, di sini yang paling atas ya, kita klik download. Nah, di sini ada beberapa pilihan juga untuk Windows, untuk Linux maupun untuk Mac. Kita pilih untuk Windows ya. Untuk Windows. Nah, kita klik keep juga. Nah, ini nanti akan terunduh. Oke, sembari unduh lagi, kita unduh untuk yang komposernya. Kita klik aja, cari aja Composer. Nah, di sini yang paling atas ya. Untuk linknya getcomposer.org. Kita pilih download. Nah, lalu kita ke bagian ini ya, Windows Installer. Di sini ada Composer setup.exe. Kita unduh di sini, kita klik. Kita klik keep. Oke, ini udah terunduh. Sekarang kita unduh juga yang namanya Git Bash. Ini ya, untuk linknya adalah git-scm.com. Kita download. Nah, di sini kita unduh yang versi Windows ya, versi 2.35.1. Kita download. Lalu di sini kita pilih yang sesuai dengan bitnya ya. Jika komputer teman-teman 32 bit, maka unduh yang 32 bit. Di sini saya akan mengunduh yang 64 bit. Oke, sambil menunggu prosesnya, kita dapat menginstal tools yang sudah selesai kita download. Kecuali untuk Composer ya. Composer itu diinstal nanti setelah kita menginstal CrossM-nya. Jadi mungkin kita bisa menginstal Visual Studio Code-nya terlebih dahulu. Kita open saja. Nah, di sini kita accept, lalu kita next. Ini bisa kita next saja. Next. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, jika sudah, kita finish. Ini kita uncek dulu ya, biar ketika kita klik finish, tidak langsung nge-run Visual Studio Code-nya. Oke, kita finish. Sekarang kita install Git-nya ya. Kita install Git-nya. Dan next saja sama. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, jika sudah, kita dapat klik finish. Oke, ini kita abaikan. Sekarang kita ke install CrossM-nya ya. Kita klik. Oke, kita oke aja. Kita next saja. Kita next lagi. Nah, di sini defaultnya kita akan ada di, nanti untuk XAMPP-nya itu akan terinstall di directory C ya. Jika kalian ingin menyimpannya di directory C, ini kita abaikan saja. Tapi jika kalian ingin menginstal di directory lain, ini kita bisa pilih yang icon ini ya. Kita pilih, kemudian kita pilih directory-nya apa. Di sini saya akan menginstal di directory D. Nah, kebetulan saya sudah menginstal CrossM, jadi di sini udah ada CrossM. Jika kalian belum menginstal CrossM, nanti di sini kalian bisa tambahkan folder baru yang namanya CrossM ya. Namanya SMPP, kemudian kalian pilih select folder. Tapi jika defaultnya kalian C, kalian ini biarkan saja, nanti folder SAM-nya ini akan dibuat secara otomatis. Jika sudah, kalian tinggal next saja. Kemudian next, lalu next. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai.
Oke, instalasi sudah selesai. Kita pilih finish saja. Nah, nanti akan seperti ini ya. Ini untuk cross M-nya. Oke, kita dapat pilih start saja. Kita jalankan. Kita jalankan untuk Apache sama MySQL-nya ya. Jika sudah jalan, kita coba ketikkan di sini localhost ya. Localhost jika sudah berhasil menampilkan halaman seperti ini, berarti cross M kalian sudah jalan. Nah, di sini ada PHP info ya. Di sini akan menampilkan versi PHP kalian. Nah, ini kita menggunakan versi PHP 7.3. Di sini ada juga PHP MyAdmin di sini untuk database manajemen sistem kita, yaitu untuk mengelola database kita. Oke, sudah. Untuk cross M-nya sudah. Sekarang kita ke Composer-nya. Kita belum install Composer. Kita install Composer. Kita pilih yang install for all user ya. Kita next saja. Nah, di sini kita tentukan juga php.exe-nya ya. Jika kalian installnya di drive C, maka di sini secara otomatis sudah ada seperti ini ya. Sudah ada lokasinya. Jika di tempat teman-teman masih kosong, kalian bisa browse, lalu kalian cari lokasi penyimpanan cross M. Di sini saya menyimpan di drive D, kemudian cross M, lalu pilih yang PHP, lalu pilih yang php.exe. Jika sudah, kita next saja. Kita tunggu instalasinya sampai selesai. Kita next. Kita install. Oke, jika tidak ada masalah, sudah selesai seperti ini ya. Kita finish saja. Untuk mengeceknya, kita bisa cek menggunakan terminal ya. Kita pilih cmd. Untuk menginstal versi PHP, kita bisa cek PHP strip v ya. Nah, di sini versi PHP kita sudah versi 7.3.33. Lalu untuk komposernya kita bisa cek komposer strip v. Nah, di sini kita sudah ada komposernya ya. Komposer kita versi 2.2.6. Berarti jika kita sudah berhasil menampilkan ini, berarti untuk cross M sama komposer kita sudah terinstall ya. Oke, untuk sisanya kita close saja. Nah, selanjutnya kita akan menginstal extension untuk Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code kita. Oke, ini kita close saja. Lalu untuk install extensionnya, kalian bisa pilih icon ini ya, icon extension ini. Atau untuk shortcutnya kalian bisa tekan Ctrl+Shift+X di keyboard kalian. Nah, di sini yang pertama, kalian cari extension IntelliPens. Ini ya, IntelliPens, kalian pilih install. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Oke, sudah berhasil ya. Selanjutnya kita install code formatter, kita gunakan Prettier. Oh, double T ya, Prettier. Nah, ini ya. Kita install. Kita tunggu instalasinya. Oke, jika sudah, kita kembali lagi ke IntelliPen tadi ya. Kita kelewatan untuk ngeset PHP-nya. IntelliPen. Nah, ini ya. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Kita harus ngeset ini ya, built-in PHP-nya. Ini kita copy, kita search di sini. Kita enter. Nah, di sini untuk PHP language bawaan Visual Studio Code itu kita matikan ya. Di sini kita disable. Oke, sudah disable. Ada beberapa Visual Studio Code setelah kita melakukan disable sini, dia minta restart Visual Studio Code-nya ya. Jika diminta seperti itu, kalian close saja Visual Studio Code-nya. Lalu kalian bisa open lagi. Tadi kita udah nginstal yang Prettier ya. Nah, sekarang kita set Prettier-nya itu, jadi ketika kita save project kita nge-save codingan kita langsung tertata rapi oleh Prettier. Kita tekan Ctrl, untuk membuka settingannya ya. Nah, di sini kita search settingannya, kita cari format.
Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada on paste, kemudian ada on save. Nah, di sini kita centang aja ya. Yang utama adalah on save. Jadi ketika kita save aplikasinya, ketika kita save codingan kita, nanti Prettier akan langsung merapikan codingan kita. Untuk on paste-nya kalian bisa centang, bisa juga tidak. Tapi di sini kita coba centang aja ya, nggak apa-apa. Oke, jika sudah, ini sudah ya. Lalu kita akan membuat juga snippet untuk mempercepat pengkodingan kita. Untuk membuat snippet, kita pilih File, kemudian kita pilih Preference, lalu pilih User Snippets. Nah, jika belum ada, kita bisa buat New Global Snippet File, kita klik, lalu kita buat namanya misal html.json. Ini bebas ya untuk penamaannya. Oke, untuk yang di komen ini kita hapus saja. Lalu kita tambahkan, untuk pertama namanya adalah PHP tag. Kita buat PHP tag, di mana PHP tag itu ada prefix-nya. Prefix-nya itu adalah PHP. Lalu yang kedua, body-nya. Body-nya adalah PHP /n/n $1/n seperti ini. Jadi maksudnya PHP tag itu berarti kita akan membuat tag PHP ya. Jadi ketika kita mengetikkan PHP nanti akan muncul snippet. Kita save. Mungkin sebagai contoh ini ya. Kita coba buat new file ya. New file. Nah, di sini misal kita buat PHP ya. PHP. Nah, akan muncul PHP tag ini. Jika kita pilih, dia langsung membuatkan sintaks PHP-nya ini. Jadi dengan user snippet ini mempercepat proses pengodingan kita. Lalu untuk snippet lainnya kita butuhkan ada inline echo. Kita copy aja, kita tadi kasih koma, kemudian kita pastekan di sini. Di sini kita pilih inline, kita beri nama inline echo ya. Jadi untuk menulis sintaks, untuk menulis echo di PHP, kita gunakan PHP. Lalu untuk scriptnya adalah $$1 seperti ini ya. Nah, jadi ketika kita menuliskan PHP, nanti akan tertulis script ini. Kita save, kita coba ya. Nah, di dalam sintaks PHP ini kita coba tuliskan PHP. Akan muncul seperti ini, kita klik. Nah, tinggal kita buat variabel apa di sini. Ini adalah nama variabel kita. Seperti itu ya. Lalu snippet lainnya mungkin ada for each ya. Kita copy paste saja. PHP for each. Mungkin PHP-E. Nah, untuk sintaksnya kita tuliskan PHP, kemudian for each, kurung buka kurung tutup, $1, S, $2. Seperti ini, lalu /n, $3/n, lalu penutupnya PHP for each. Kita save. Jadi ketika kita ketikkan PHP-E ya, PHP-E, enter, nah nanti akan muncul script seperti ini. Jadi ini lebih cepat ya. Lalu selanjutnya ada if ya. Mungkin kita buat aja PHP if. Prefixnya PHP-F. Di sini sintaksnya if. Ini cukup $1. Kalau di sini $2. For each-nya kita ganti and if. Oh, salah ya, ini bukan for each tapi and for each. Oke, sudah ya. Ini untuk snippetnya sudah kita buat.
Oke, ini kita close saja. Kita close jika sudah. Nah, untuk tools yang akan kita gunakan, CrossM, lalu Visual Studio Code, Command Prompt, dan juga Composer sudah kita install. Termasuk kita sudah menginstal extension yang akan kita gunakan atau kita butuhkan di dalam VS Code-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba instalasi Connector-nya ya. Ada dua cara instalasi Connector versi 4. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang namanya Composer. Lalu yang kedua, kita juga bisa download manual dari situs Connector. Nah, sekarang kita akan menggunakan Composer untuk menginstal Connector 4-nya. Ini untuk VS Code-nya kita close saja. Oke, langkah yang pertama, kita tentukan dulu project Connector 4 kita akan kita letakkan di mana. Mungkin kita letakkan saja di folder CrossM ya. Folder CrossM, kita masuk ke CrossM, kemudian kita pilih htdoc. Nah, di dalam htdoc ini nanti akan kita download Connector 4-nya menggunakan Composer. Nah, di halaman ini kita dapat klik kanan, kemudian di sini ada Git Bash Here. Jika tadi kita sudah menginstal Git Bash, nanti di sini akan muncul Git Bash, Git UI Here, dan Git Bash Here. Kita pilih yang Git Bash Here. Nah, di sini akan kita ketikkan script untuk install Connector 4-nya. Untuk scriptnya sendiri, kita bisa lihat di dokumentasi Connector-nya. Kita ke website connector.com. Kita pilih yang Learn More. Nah, di sini ada tata cara instalasinya. Kita pilih yang instalasi, kemudian kita pilih yang Composer Installation. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada scriptnya ya. Kita ketikkan script ini di dalam terminal kita. Di sini ada dua script. Nah, di sini ada yang tanpa nodev, juga ada menggunakan nodev. Kita gunakannya nodev ya. Ini untuk script yang atas, berarti kita akan menggunakan fitur testing yang ada di Connector 4-nya. Sedangkan kita tidak ingin menggunakan fitur testingnya, kita menggunakan script yang ini ya, yang ada nodev-nya. Ini kita kopikan saja, klik kanan, copy. Kita kembali ke terminal Git Bash-nya. Untuk terminal Git Bash, kita tidak bisa mengklikkan Ctrl V ya. Ini tidak bisa. Nah, untuk itu kita pilih klik kanan, kita pilih paste. Untuk shortcutnya, kalian bisa tekan Shift plus Insert di dalam keyboard. Kita paste saja. Nah, ini ada kelebihan sintaks ya. Ini kita hapus saja yang bagian depan. Oke, jadi cukup Composer, create dash project, Connector 4, app started. Nah, di sini setelah app started ini, kita masukkan nama project kita. Nama project kita misal toko buku, gitu ya. Jika sudah, ini kita enter. Di sini nanti akan download Connector 4-nya. Kita tunggu proses downloadingnya sampai selesai. Oke, di sini ada masalah. Masalahnya apa di sini? Your requirements could not be resolved to uninstallable set of package. Kita cek masalahnya. Nah, di sini masalahnya apa? Ada masalahnya di extension INTL-nya. Kita harus mengaktifkan INTL extension-nya di PHP ya. Nah, untuk mengaktifkannya, kita buka CrossM-nya. Kita pilih yang Apache ini ya, config yang ada di Apache. Kita pilih php.ini. Nah, di sini kita cari aja INTL. Oh, ini kita down. Next. Nah, ini ya. Ini untuk extension INTL-nya belum aktif. Ini kita hapus semikolonnya ya, titik komanya ini kita hapus untuk mengaktifkan extension INTL-nya. Kita save. Ini kita close saja. Nah, sekarang Apache-nya kita restart. Kita stop dulu. Lalu kita jalankan lagi. Jika sudah, sekarang coba kita install ulang ya. Ini kita clear dulu aja. Kita ketikkan clear, lalu enter.
untuk menghapus layar yang ada di terminalnya ya. Nah, untuk mengetikkan skrip yang tadi, kita tidak perlu lagi mengetikkan ulang ya, kita tinggal tekan aja tanda panah ke atas. Nah, ini ya, Composer, Create Project, Cogniter, /app started, toko buku, no dev ya. Kita enter ulang lagi. Oke, ini tadi kita sudah menjalankan ini ya, jadi foldernya sebenarnya udah ke create ini ya. Ini untuk kita hapus dulu aja ya. Kita hapus dulu aja. Kita clear lagi. Kita jalankan ulang. Kita tunggu instalasinya sampai selesai. Ini download. Untuk downloadnya tergantung kecepatan internet teman-teman ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita ke htdoc. Sudah ada folder toko buku. Itu untuk instalasi menggunakan Composer. Lalu kita juga bisa melakukan instalasi manual ya. Ke manual installation, kita pilih ke manual installation. Lalu di sini kita cari ini ya, ke bagian installation, download latest version. Kita klik latest versionnya. Nah, di sini ada GitHub-nya ya. Cogniter 4.1.8. Nah, di sini yang code zip-nya kita unduh. Jika sudah, kita open. Nah, ini kita pindahkan, kita cut ke crossm-nya ya tadi ya, ke htdoc-nya ya. Ke htdoc-nya kita pas. Lalu di sini kita ekstrak. Lalu tinggal kita rename. Misal toko buku 2. Seperti itu ya. Jadi mirip ketika kita melakukan instalasi Cogniter versi 3. Untuk menjalankan project kita, itu untuk Cogniter versi 4, itu kita sudah memiliki yang namanya Local Development Server. Sebenarnya untuk Cogniter 4 kita tidak diharuskan meletakkannya di folder htdoc. Karena di Cogniter 4-nya itu kita sudah memiliki Local Development Server. Jadi dimanapun letak project-nya, kita tetap bisa menjalankannya. Untuk menjalankan project Cogniter 4 kita menggunakan Local Developer Server, kita dapat menjalankan menggunakan terminal ya. Kita gunakan terminal yang tadi, terminal milik Gitbash ya. Kita clear dulu. Nah, di sini terminal ini posisinya ada di htdoc. Nah, sekarang kita arahkan ke project kita, yaitu toko buku. Kita cd toko buku. Change directory-nya ke toko buku. Nah, jika sudah masuk ke toko buku, kita dapat menjalankan php spark serve. Kita enter. Nah, jika berhasil, nanti kita dapat mengakses link localhost dengan portnya 8080 ini di browser ya. Ini kita copy saja. Kita copy. Sekarang kita ke browser. Kita pastekan di sini. Kita enter. Nah, maka project kita sudah berhasil kita jalankan. Nah, jika kita tidak menggunakan local developer server, atau kita ingin menjalankannya sama seperti kita menjalankan Cogniter versi 3, kita dapat mengetikkan localhost, kemudian nama project kita, toko buku, enter. Nah, jika kita hanya sampai toko buku ini, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Kita perlu menambahkan yang namanya public, folder public. Maka aplikasi kita telah berhasil kita jalankan. Jadi ada dua cara menjalankan aplikasi kita ya. Cara yang pertama yaitu menggunakan local developer server. Jadi nanti akan diarahkan ke link localhost port 8080. Jika kita menggunakan server CrossM kita,
maka kita mengaksesnya menggunakan localhost tokobuku/public. Nah, ini localhost-nya tergantung kalian menggunakannya di port berapa ya. Nah, di sini untuk CrossM-nya saya menggunakan port 80. Maka dari itu untuk localhost-nya, jika CrossM kalian portnya bukan 80, kalian bisa menambahkan misalnya di sini portnya 81. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu tutorial untuk instalasi Cognitor versi 4 ke dalam project aplikasi kita. Jadi ada dua cara instalasinya. Kita dapat instalasi menggunakan Composer. Yang kedua, kita juga dapat melakukan instalasi secara manual dengan download CI4-nya itu di GitHub ya. Oke, materi kali ini cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.